Oke, baik. Terima kasih Bu Duenita. Terima kasih Pak Herudin. Alhamdulillah izin tadi sudah kita mulai duluan Pak, karena ini waktu dan Bapak Etin masih belum kelihatan. Yang pertama, monggo Pak Robinson, silakan. Sudah selesai saya. Udah. Ya, tadi sudah ada 2 ya Pak ya. Jadi gini, saya melihat apa yang Ibu paparkan ini sudah boleh dibilang lebih dari cukup ya. Baru sekali ini saya ketemu yang seminar proposal kayak begini semangatnya. Terus itu luar biasa. Sama cerewetnya Pak. Karena saya sudah diomelin Pak Soekarjo terus Pak. Nah, kalau saya bukan melihat itu, ini kalau saya tadi melihat karena peta jalan penelitiannya itu cukup panjang. Karena itu masa studi saya juga panjang Pak. Pak kayak itu ketawa itu. Saya tadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, karena begini di buku panduan itu yang saya baca, peta jalan itu menggambarkan penelitian terdahulu. Nah, sementara penelitian terdahulu yang saya aju itu mulainya di tahun 2019, tahun referensinya begitu, Pak. Oke, baik Ibu ya. Jadi saya ulang lagi, tadi kan kita ngobrol nggak ada promotor sama kopromotor ya. Baik. Jadi pertama saya itu kasih komen tadi itu untuk judul ya. Ya. Jadi yang mau dikembangkan itu adalah sebenarnya model ya pembelajaran mata kuliahnya. Ya. Bukan PBL yang mau dikembangkan ya. PBL itu sudah baku. Kalaupun nanti ada akan Ibu mau menggunakan yang 5 sintak, yang 7 sintak, yang 6 sintak itu sudah baku. Tinggal bagaimana model PBL ini kita integrasikan akan menjadi satu model pembelajaran mata kuliah. Oke. Terus yang kedua tadi Ibu, ini cukup rumit ya. Karena memang orang TP itu berangkat dari masalah. Bukan dari mimpi saya itu mau bikin PBL, saya mau bikin PBL. Banyak mahasiswa kita itu bermimpi PBL-nya sudah dimimpikan. Ditanya, masalahnya apa? Baru nyari. Oke, kembali ke mata kuliah ada masalah? Nggak ada masalah, nilainya A semua. Loh, nilainya A semua kok di kotak-katik kan gitu kan. Nah, tapi tadi Ibu berangkat dari sini tadi, ternyata memang capaian mahasiswa terhadap mata kuliah ini untuk nilai dia aja susah gitu ya. Iya, betul. Untuk nilai dia aja yang susah. Nah, disinilah orang TP datang ya. Apa yang salah dalam pembelajaran mata kuliah ini kan gitu. Nah, sehingga waktu Ibu analisis itu tadi saya berikan masukan. Ibu mengatakan mata kuliah ini kan hanya teori dan lain sebagainya. Kalau teori kenapa harus susah-susah pakai PBL kan gitu kan? Nah, ternyata Ibu menceritakan mata kuliah ini sebetulnya diawali dengan teori, tetapi mereka dituntut harus mengaplikasikannya di dalam satu konsep yang jelas. Dari bentuk teori, kemudian mereka mencoba memvisualisasikannya. Ya, nah, ini kan sebetulnya bagaimana kita mendemonstrasikan atau mempraktekkan hasil dari mata kuliah teori tadi. Nah, kalau itu yang Ibu lakukan, cocok dengan PBL. Tapi kalau mata kuliahnya hanya cuma teori, ya ngapain pakai PBL? Ya. Itu begitu saya. Nah, ini Pak Kaya dengan Pak Bas, sebelum tadi pakai dengan Pak Bas, saya itu sebetulnya udah nguji duluan gitu loh. Nah, habis daripada nunggu ngobrol-ngobrol kan. Nah, jadi saya kasih masukan seperti itu. Nah, ini bagus ya. Jadi saya setuju. Ini alurnya cukup sistematis. Nah, kalau kita berbicara pengembangan model, tentu harus teori modelnya harus kuat ya. Nah, teori modelnya harus kuat. Itu yang tadi yang sering kalau Pak Herudin selalu mengatakan itu, model konseptualnya seperti apa? Ini kalau tanya model konseptualnya ini kan kalau model omong doangnya kayak apa gitu ya. Terus baru model proseduralnya seperti apa? Nah inilah mulai Ibu mengintegrasikan PBL tadi ke dalam mata kuliah tadi, kemudian muncul sintaknya ya. Ada awalnya, kemudian ada akhirnya, kan gitu ya.
Terus model fisikalnya apa ya tadi? Waktu Ibu mengembangkan satu apa tadi? Collation system. Nah, collation system. Nah, collation system inilah adalah produknya ya. Yang nanti dengan produk inilah mahasiswa itu kemudian nanti mereka bisa berkolaborasi, melakukan interaksi dan lain sebagainya. Jadi saya bilang ini sudah cukup bagus. Hanya nanti teori-teori untuk pendukungnya itu diperkuat itunya. Nah, atau diperbanyak lagi lah gitu ya. Supaya tadi hanya memaparkan kebaruannya itu kalau disertasi bukan harus cukup banyak. Itu tadi hanya 6 itu masih sedikit itu perlu ditambah. Ya, itu perlu ditambah. Tapi secara runut saya ngelihat ini sudah bagus. Nah, terus juga Ibu tadi menggunakan apa? Metodologinya ini pakai Book and Goal edisi ke-8. Ya. Orang itu selalu mengatakan sebetulnya itu modelnya Dick and Carey. Kalau Book and Goal mengatakan, bila Anda ingin melakukan penelitian pengembangan pembelajaran, gunakan Dick and Carey. Tapi orang yang tidak pernah mengetahui siapa itu Dick and Carey, sering menyebutnya, saya menggunakan Book and Goal edisi ke-8. Yang keluar ya gambarnya Dick and Carey. Dick and Carey, iya. Iya, ya. Ini bagus, ini orang kayak gini. Jadi saya kira secara keseluruhan, saya kasih apresiasi untuk promotor sama promotornya. Terima kasih. Terima kasih Pak Herudin, Prof. Bas. Soekarjo, saya nggak banyak-banyak kan. Nah. Siap. Pagi dingin itu Pak Arjo. Ya, karena di kantor. Terima kasih Pak Robinson. Sebelum kepada promotor dan kopromotor, ini karena Prof. Eti belum hadir. Jadi Bu Dwi Nita, nanti kalau judulnya berubah, tentu juga harus dilihat dari pendahuluannya, ya. Karena saya memang sepakat ini pengembangan mode pembelajaran analisis mata kuliah analisis ini berbasis kolasan apalah nanti akan konsultasikan itu harus berubah dari latar belakang. Nah, cuma saya mau klarifikasi dulu. Ini Ibu menulis dalam bab 1 itu halaman 4 ada Bloom versi Krathwohl. Ya, ada Bloom versi Krathwohl dan ada versi Anderson Krathwohl kan namanya Pak? Iya, apa yang benar? Bukan versi ya, mungkin revisi. Revisi Anderson Krathwohl. Nanti dilihat ya. Makanya kenapa ada versi revisi yang tahun 2000. Yang sifatnya berubah ya, ada upgrade ya. Iya Pak. Bu, saya lihat itu yang di pendahuluan ya. Walaupun nanti kan Ibu tadi baru katakan start objeknya saya sudah lihat ini. Start objek Ibu tuh apa bedanya penelitian Ibu dengan mata penelitian orang lain kan cuma dikatakan subjek mata kuliah. Apalagi Bu bedanya Bu dengan penelitian yang lain? Supaya ini posisi penelitian Ibu atau orang mengatakan start objek tapi katanya kalau start objek kalau ada yang sudah diteliti. Gimana Bu bedanya dengan penelitian terdahulu Bu? Yang paling menyolok ya tentu pada teknologi pendukungnya Pak. Jadi saya menggunakan collation system. Collation systemnya itu yang harus perkuat ya. Itu yang menjadi kebaruan yang ada di Ibu ya. Kalau mata kuliah kan subjek matter itu bisa ya. Oke Bu. Apalagi Bu? Kalau mata kuliah sebenarnya enggak ya, kalau subjek kan enggak. Tapi kalau sistemnya itu karena mata kuliah ini juga mungkin unik ya Pak ya, karena kan biasanya kalau mata kuliah tadi sudah disampaikan Pak Robin. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diawali dengan teori, tapi mulai pertemuan ketiga sampai ke 15 itu adalah menggambar. Jadi menurut saya mata kuliah ini karakteristiknya unik. Dan kalau kita kaitkan dengan Bloom, ini ada di C4 sampai C6. Sehingga menurut saya itu pembedanya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan 8 tadi. Jadi levelnya C4 apa sih Bu? C4 itu menganalisis. Analisis. Ya. Jadi analisis ke atas gitu ya? Iya, analisis evaluasi dan mencipta. Baik. Ini kan penelitian pengembangan ya Bu, penelitian pengembangan itu kan memang rumusan nomor 1, nanti dilihat lagi lah. Itu harus kan bagaimana mengembangkan model pembelajaran mata kuliah ini berbasis apa gitu ya, itu nanti dilihat lagi. Kan kalau pengembangan cuma 3, kalau Pak Nurdin itu selalu itu 3. 1 adalah memang bagaimana mengembangkan, 2 bagaimana hasil yang dikembangkan itu layak atau tidak,
yang ketiga adalah efektivitas. Efektivitas. Iya, oke ya Bu ya. Walaupun Ibu nomor 2 itu sudah ada, kelayakan sudah layak. Tapi nomor 1 itu mungkin bahasanya saja ya. Yang nomor 3, oke Bu. Yang berikut saran saya Bu, ini kan jadi karena ini model pembelajaran berbasis, jadi Ibu nanti yang Ibu adjustment kepada ahli, konseptual model itu Ibu adjustment ke ahli ya Bu. Baik. Ya, model konseptualnya itu Ibu adjustment ke ahli. Nanti kan di bab 3 langkah-langkah dan bab 4 adalah hasil ahli. Ibu kan tadi banyak instrumennya itu ya. Ada wawancara, ada apa. Ini kan nggak menghasilkan media kan Bu? Tidak. Nggak ada kan? Ya, oke. Jadi adjustment model pembelajaran itu ke ahli, kemudian nanti one-to-one, kelompok kecil, kelompok besar juga itu nanti instrumennya tolong lihat lagi. Apa nanti validitas instrumen. Ibu nanti rehabilitasnya pakai apa Bu? Instrumennya Bu? Kalau untuk yang pertanyaan kan pakai konstruk ya Pak? Konstruk ya. Iya, konstruk ya. Jadi Ibu harus sampaikan juga kepada ahli ya Bu ya. Instrumen yang Ibu buat ya. Oke. Barangkali masukannya itu Pak Robin semua udah cukup bagus, Pak Propnas dan Pak Herudin. Monggo siapa dulu?